Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Praktikum Matematika Diskrit pertemuan ketiga. Saya Orci bersama Kak Ria akan menjelaskan mengenai relasi n-array. Seperti yang teman-teman ketahui, relasi merupakan aturan yang menghubungkan anggota himpunan tertentu ke himpunan yang lain. Bedanya apa dengan relasi n-array? Relasi n-array punya terapan penting dalam basis data. Jadi hari ini kita akan sedikit bermain-main menggunakan MySQL atau MySQL. Sebelumnya teman-teman harus paham 4 kata kunci ini. Yang pertama, entitas. Merupakan objek nyata dan dapat dibedakan dari sesuatu yang lain. Contohnya mahasiswa. Kedua, ada atribut. Merupakan karakteristik yang mendefinisikan entitas. Contoh, nama, NIM, kelas, dan prodi. Yang ketiga, ada MySQL atau MySQL, database server yang multi-user berlisensi GPL atau General Public License. Yang terakhir ada XAMPP atau SAM, merupakan software lokal web server yang diuji melalui localhost. Kalau yang terakhir ini sepertinya teman-teman sudah tidak asing ya, karena di praktikum pemrograman web juga menggunakan XAMPP. Selanjutnya untuk tutor akan dibahas oleh Kak Ria. Pada pertemuan ketiga ini, kita menggunakan tools SAMPP. Kita buka, lalu kita klik Start pada Apache, dan kita klik Start pada MySQL. Untuk membuka PHPMyAdmin, kita bisa klik Admin pada MySQL, atau kalian ketikkan localhost/phpMyAdmin pada browser kalian. Kemudian membuat database, kita klik New. Kita buat nama databasenya Praktika Matdis. Klik Create. Kemudian kita buat tabel dengan nama mahasiswa. Di sini saya membuat dengan 4 kolom. Kita klik Go. Kemudian saya isikan atributnya. Ini atributnya ada name, tipenya varchar, panjang karakternya saya buat 10, dan name ini digunakan untuk pembeda pada data ya. Kita bisa klik null indexnya, ini kita pilih primary, lalu kita tekan Go. Kemudian atributnya kita tambah nama, tipenya varchar, panjang karakternya 50 misalnya. Kemudian biasanya prodi atau program studi, tipenya varchar, panjangnya kira-kira 20, dan alamat tipenya kita menggunakan teks karena memiliki jumlah karakter yang lebih panjang ya. Kita klik save. Oke, kalau sudah, kita dapat mengisi data. Oke, klik insert. Kemudian isi name-nya, misalnya 20.000.18001, namanya Angga Wicaksana misalnya, prodinya teknik informatika, alamatnya di Bantul, Yogyakarta. Oke. Di sini bisa menginputkan lebih dari 2 data, misalnya lagi name-nya 20.000.180.170, namanya
Agnesia Agatha. Prodinya Teknik Informatika. Alamatnya misalnya di Sleman, Yogyakarta. Oke, kita klik go. Nah, untuk melihat tabelnya kita bisa klik browser. Oke, sudah terlihat ya, di sini ada dua data. NIM-nya ada 20.18001 dan 20.18170. Namanya Angga Wicaksana dan Agnesia Agatha. Prodinya semua Teknik Informatika, alamatnya Bantul Yogyakarta dan Sleman Yogyakarta. Nah, relasi yang dimaksud ini relasi pada tabel mahasiswa yang terdiri dari 4 tupel atau 4 atribut yang mempresentasikan hubungan antara NIM, nama, prodi, dan alamat. Satu contoh relasi, misalnya mahasiswa yang ber-NIM 20.18001, namanya Angga Wicaksana, prodi Teknik Informatika, alamat Bantul Yogyakarta. Nah, ini yang disebut dengan relasi. Gitu. Kemudian, untuk membaca data, kita bisa klik SQL. Nah, untuk membaca data dengan seluruh atribut yang ditampilkan, kita bisa tulis query-nya, yaitu select bintang from nama tabel. Nama tabelnya kita tadi mahasiswa. Oke. Kita klik go. Nah, ini akan menampilkan seluruh atribut yang akan ditampilkan ya. Oke, kemudian perintah untuk membaca data dengan satu atau lebih atribut, kita bisa menggunakan query select nama atributnya, misalnya name, nama, saya maunya name sama nama, from dari tabel, nama tabelnya mahasiswa. Oke, kita klik go. Nah, di sini akan menampilkan name dan namanya saja ya, name. Kemudian perintah untuk membaca data dengan suatu kondisi yang diinginkan, kita juga bisa menuliskan query-nya seperti ini. Select semuanya from nama tabelnya tadi mahasiswa, where di mana name-nya ini sama dengan, jangan lupa kasih petik 1, name-nya misalnya 001 ya, 20.128.001. Oke. Kita akan menampilkan name yang data yang name-nya ini 001 ya. Kita klik go. Nah, ini menampilkan name dengan NIM-nya 001, namanya ada Angga Wicaksana, prodi Teknik Informatika, alamatnya di Bantul, Yogyakarta. Oke. Ini untuk membaca data ya. Kemudian untuk mengupdate data, sebelumnya kita klik browse dulu. Oke. Untuk update data, kita bisa klik edit. Misalnya di sini Angga Wicaksana, namanya kurang, ternyata masih ada putranya. Putra gitu. Oke, bisa kita klik go. Nah, data akan terupdate ya di sini. Angga Wicaksana Putra. Oke. Kemudian untuk mendelete data, kita juga bisa klik delete. Ini klik delete. Lalu kita klik OK. Nah, data akan terhapus ya. Oke. Mungkin cukup sekian praktek
praktikum pada pertemuan 3 ini. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya di WhatsApp grup per masing-masing slot. Tetap semangat dan jaga kesehatan selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.